Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Pada hari ini yang kami hormati, insyaallah kajian sebentar lagi kita mulai. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir dengan kita. Dan kami dari panitia beberapa hal yang kami sampaikan. Pertama, berdoa Ustaz Riyad berhalangan hadir, ada Wazir Syahid, dan alhamdulillah kita sudah ada Ustaz hadir perdana yang pada malamnya akan kami bergabung. Dan mudah-mudahan ke depannya kita bisa mendapatkan kabar-kabar tentang Ustaz Riyad, insyaallah ada dan yang kedua bahwa untuk dakwah infak bagi rekan-rekan sekalian, alhamdulillah panitia sudah menjadikan profil di WA atau mungkin bisa diakses secara bagi yang mungkin bersedekah untuk pelaksanaan kajian kita setiap hari Selasa Jumat. Dan ketiga mungkin adik-adik juga bisa ke sini ya, kenapa bagi jamaah yang di pojok mungkin bisa agak tengah merapat sehingga bisa lebih khusus lagi. Kami mohon mungkin bisa merapat, dan bagi yang keluarga kecil kami juga suka mengingatkan kembali kami kita dari lantai atas mungkin untuk lebih diperhatikan karena nanti berinya slip atau terjatuh ya. Dan semoga di bagian awal pesawatnya bisa berjalan dengan baik, dan mungkin nanti kalau ada kendala bisa diberitahukan kepada panitia sehingga kita bisa melaksanakan kajian lebih baik lagi di akhir. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz, silakan. Begini. Ini. Ya, mudah-mudahan tidak bisa. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu al-akmalani al-atamman ala khairi bariyatihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumi la raiba fihi. Wa ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid At-Tawwab rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, sebuah waktu yang penuh berkah di mana kita bisa bermujalasah, duduk bersama, bermuwajahah, saling bertatap muka, yang tidak lain dan tidak bukan dalam rangka menimba ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperdalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala dari qala Allah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rasuluh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana waktu yang kita gunakan adalah waktu yang sangat istimewa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa seseorang yang menunggu sholat dari satu sholat ke sholat yang lainnya, maka pada hakikatnya dia dalam keadaan sholat. Maka marilah kita bersama, selain kita memang duduk dalam rangka talabul ilm, menyimak firman Allah Subhanahu wa ta'ala dibacakan, menyimak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disampaikan,
Selain adab itu kita jaga bersama, tentu juga kita jaga adab sebagaimana kita jaga adab kita di dalam sholat. Nah, pada hakikatnya orang yang sedang menunggu waktu sholat sampai isya nanti, ya, maka sedang apapun dia, pada hakikatnya dia sedang dalam keadaan sholat, sehingga dia pun ditulis ya pahala orang yang sedang melaksanakan sholat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita tercinta Muhammad bin Abdullah, kepada keluarga, kepada sahabat, kepada pengikut beliau yang senantiasa setia menjalankan dan juga menebarkan ajaran beliau yang murni ini hingga akhir zaman. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, pada kali ini di waktu yang sangat luar biasa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala beri kita sebuah kesempatan yang agung, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan nikmat umur kepada kita untuk terus menambah bekal amal saleh sebagai perbekalan yang nanti akan kita bawa ke kampung akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dengan waktu yang sangat mulia ini, yang tak lain dan tak bukan adalah bulan Dzulhijjah. Bulan yang banyak orang mungkin ya, sebagian kaum muslimin lalai akan keistimewaan bulan ini. Subhanallah, terlebih lagi kita masih di dalam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Apa istimewanya bulan Dzulhijjah? Karena seringnya kita selalu mendengar kalau bulan yang istimewa itu bulan apa? Bulan puasa, bulan Ramadan, bulan suci, kan gitu. Ya. Padahal yang sebenarnya bulan suci itu ya bukan bulan Ramadan. Kalau kita tahu, yang namanya bulan suci itu bukan bulan Ramadan. Yang namanya bulan suci itu ada 4 bulan. Ya, bulan suci itu ada 4 bulan. Ada yang tahu 4 bulan suci dalam Islam? Apa aja? Ramadan bukan. Apa? Haram, Muharram. Nah, awal tahun bulan Hijriyah. Ya, bulan pertama, bulan 1, Muharram. Apa lagi? Dzulqa'dah, bulan lalu ya. Bulan lalu. Muharram bulan depan. Terus apa lagi? Dzulhijjah. Nah, ini 3 berurutan ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Hafal ya bulan-bulan Hijriyah ya. Oh, jangan sampai kita bulan-bulan Masehi hafal. Oh, ini gajian bentar lagi nih. Oh, udah lewat nih. Tapi bulannya kita, bulannya kaum muslimin ya, bulan Hijriah kita nggak hafal. Oh, bahaya. Ya, artinya kita ini jadi korban budaya umat lain. Waliyadzubillah, kita lebih akrab dengan budaya non-Islam daripada budaya agama kita sendiri. Nah, 3 bulan ini adalah bulan haram, bulan suci. Apa itu kata haram? Apa arti kata haram? Ya tadi 3 ya, ada 1 lagi kurang apa? Nah, bulan Rajab ya, atau zaman dulu biasa disebut dengan Rajab Mudhar. Ya, disebut dengan Rajab Mudhar. Apa makna bulan haram? Ustaz, kok namanya bulan haram, Ustaz? Ya. Bukankah haram itu sesuatu yang kurang baik? Orang Arab menyebutkan kata haram atau haram, ya, itu artinya sesuatu yang mempunyai hurmah. Hurmah ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hormat. Hormat. Artinya bulan yang dihormati, bulan yang punya kehormatan. Bulan yang punya kehormatan. Kehormatan apa yang terdapat atau terkandung di bulan ini? Keistimewaan apa ya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan di dalam bulan-bulan haram tadi? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Taubah atau surat Al-Bara'ah ayat 36, ya,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kejadian penciptaan langit dan bumi. Subhanallah, ini awal sekali sebelum kita semua diciptakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra." Sesungguhnya jumlah bulan kalender, maksudnya bulan kalender, indallah di sisi Allah itu 12 syahra, ada 12 bulan. Jadi ke-12 bulan ini adalah yang menetapkan bukan Nabi Muhammad SAW, bukan Khulafa ar-Rasyidin, bukan, atau bukan orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, kaum jahiliyah, bukan. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia nggak tahu. Ya, tahu-tahu kita jalani sudah 12 bulan sudah. Ya, ternyata yang menetapkan 12 bulan itu, jumlah bulan dalam setahun ada 12 itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi kitabillah. Ini sudah ditetapkan dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Yaitu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah atur semuanya, jumlah planet sekian, jumlah bintang sekian, jumlah tata surya sekian. Waktu peredarannya pun sudah ditentukan, yaitu 12 bulan. Kemudian Allah lanjutkan apa? Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang haram. 4 bulan haram, suci, yang mempunyai kehormatan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Lalu apa nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita tentang 4 bulan haram ini? Apa sih yang perlu kita lakukan di bulan haram? Kan kalau kita tahu bulan Ramadan, ya, kita perbanyak ibadah dan seterusnya. Amalan dilipat gandakan pahalanya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan di sini, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Maka jangan aniayai dirimu fihinna anfusakum, di waktu-waktu ini. Apa arti menganiayai diri sendiri? Ya, apa arti menganiayai diri sendiri? Artinya adalah berbuat dosa. Ya, sudah maklum bersama ya. Sudah maklum bersama. Menganiayai diri sendiri adalah berbuat dosa. Dengan berbagai macamnya. Baik itu dosa yang berupa melakukan maksiat, dosa kan, kalau melakukan maksiat, dosa. Atau nah ini mungkin yang banyak, mungkin kadang kita suka, sebagian kaum muslimin ya, suka lalai juga. Kalau ini ternyata termasuk dosa juga. Selain yang namanya dosa itu adalah melakukan maksiat, meninggalkan kewajiban itu juga dosa. Bahkan dosanya lebih besar daripada melakukan maksiat. Dosa meninggalkan kewajiban. Ini kita punya kewajiban sehari sholat berapa kali? 5 waktu. Subhanallah. Ini kita tinggalkan satu saja, itu dosanya lebih berat daripada melakukan maksiat. Apa? Katakan mencuri, katakan berzina, ya, katakan apapun. Oleh karenanya dari sini para ulama menyimpulkan, ya, mana yang lebih besar dosanya, iblis atau Adam? Emang iblis dosanya apa? Emang Adam dosanya apa? Ya. Adam dosanya alaihissalam adalah melakukan larangan. Melakukan maksiat. Melakukan maksiat. Ya, dilarang mendekati satu pohon di surga. Yang setan namakan, iblis namakan bahwa pohon tersebut disebut dengan pohon apa? Khuld, syajaratul khuldi. Pohon khuldi. Jadi pohon khuldi ini ada yang menamakan siapa? Iblis. Ya, khuldi itu artinya keabadian. Berdosa Adam dengan melakukan maksiat tersebut.
melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan iblis apa dosanya? Apa dosanya? Disuruh apa iblis? Sujud kepada siapa? Kepada Adam. Sujud nggak dia? Nggak sujud. Allah perintahkan untuk sujud. Berarti perintah bukan? Perintah. Dilakukan? Tidak. Ditinggalkan. Maka ketika iblis meninggalkan sebuah perintah, artinya apa? Pelanggarannya iblis lebih berat daripada pelanggarannya Nabi Adam alaihissalam. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, perlu kita perhatikan. Banyak orang bisa tahan maksiat luar biasa. Hindari, nggak mau pacaran, nggak mau ini. Pas suruh azan, pas azan gitu ya, subuh-subuh, subhanallah, berat rasanya bangun ya. Masya Allah. Lagi main futsal, udah azan, udah bentar lagi 1 match lagi. Lanjut dulu. Subhanallah. Nah. Baik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Jangan aniayai dirimu sendiri. Tadi dengan berbuat dosa ya. Nah, ini unik. Ya, kalimat ini unik. Kenapa unik? Karena Allah Subhanahu wa taala punya 12 bulan. Dilarang berbuat dosanya berapa bulan tadi? 4 bulan. Waduh, berarti artinya apa ini? Artinya apa nih? 8 bulan bebas berbuat dosa? Oh iya, berarti ya, wah baru tahu. Bukan. Ya. Tidak seperti demikian para ulama memahami ayat ini. Ya, makanya kalau kita mencoba, ya kan banyak orang mengatakan ya, oh para sahabat aja bisa memahami Al-Quran secara langsung. Berarti kita bisa dong memahami Al-Quran secara langsung. Hati-hati. Ya. Beliau-beliau ini, para sahabat ini ilmunya sudah lengkap. Ya, ilmu alatnya, perangkat untuk memahami Al-Quran ini sudah lengkap. Kalau kita masih nol. Ya. Alih-alih pemahaman kita benar, malah jadi salah kaprah. Kalau salah itu biasa. Kalau kaprah itu, kalau bahasa matematikanya kuadrat. Salah kaprah. Bagaimana kita memaknainya? Para ahli tafsir menjelaskan, ya ini yang disebutkan zikrul khas ba'dal 'am. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah menyebutkan secara umum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jumlah bulan secara umum. Ya, ada 12 bulan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus 4 bulan ini dilarang menzalimi diri kita sendiri. Maka maknanya apa? Maknanya adalah at-taghlil. Penekanan, penegasan. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kalau berbuat dosa di selain bulan-bulan haram ini, itu kita kena siksaan, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diancam dengan dosa. Kalau kita maksiat, ya, maka kita diancam dengan dosa di bulan-bulan yang lain. Ya, kan Allah Subhanahu wa taala katakan, Rasulullah SAW jelaskan kalau kita beramal 1 kebaikan, maka kita diganjar berapa? 10, ya kan? Atau bisa jadi 100, bahkan 700, bahkan ila adhafin katsira. Bisa ke lipatan-lipatan yang Allah Subhanahu wa taala hanya Allah lah yang tahu jumlahnya. Tapi kalau maksiat, ya, faman hamma bimaksiatin fafa'alaha, kalau orang berbuat maksiat, dia lakukan, maka ditulis buat dia 1 dosa. Ditulis buat dia satu dosa. Itu hari-hari biasa. Tapi kalau untuk khusus bulan haram ini, maka dosanya bukan sembarang dosa. Makanya terkadang di dalam Al-Quran disebutkan yudha'af lahul adab, dilipat gandakan untuk dia azab.
Karena apa? Karena seharusnya waktu-waktu yang istimewa seperti ini digunakan untuk memperbanyak amal ibadah, karena di situ dilipat gandakannya pahala, malah dia gunakan untuk berbuat dosa. Jadi ini penting untuk kita pahami, ya, 4 bulan ini. Dan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah termasuk dari bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah termasuk dari 4 bulan haram tadi. Nah, ini satu ayat. Kemudian secara khusus Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fajr. Di dalam surat Al-Fajr, wal fajr. Wal fajr. Demi waktu fajar. Demi waktu fajar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ini untuk yang pernah belajar bahasa Arab ya. Allah bersumpahnya itu wal fajri, ada alif lamnya, bukan wa fajrin. Beda. Kalau wa fajrin demi waktu fajar yang mana saja. Tapi kalau wal fajr demi waktu fajar yang satu ini. Ya, demi waktu fajar yang satu ini. Di antara para ulama ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud waktu fajar di sini adalah waktu fajar di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Ya. Walayalin 'ashr, dan demi 10 malam. Demi 10 malam. Mayoritas ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud 10 malam di sini atau 10 hari di sini adalah 10 hari dalam bulan Dzulhijjah. Wasyaf'i wal watr, dan demi yang genap dan juga demi yang ganjil. Sebagian ulama tafsir mengatakan asy-syafa' yang genap di sini adalah tanggal genap bulan tanggal 8. Tanggal 8 bulan Dzulhijjah, hari pertama kaum muslimin melakukan manasik haji. Hari apa namanya? Kalau tanggal 9 kita kenal ya, hari apa? Arafah. Kalau tanggal 8 Tarwiyah. Wasyaf'i wal watr. Demi tanggal 8 dan tanggal 9. Wal laili idza yasr. Dan apabila malam ini sudah berlalu, artinya lewat nih 10 malam bulan Dzulhijjah. Wa fi dzalika qasamul lidhi hijr. Sesungguhnya dalam sumpahnya Allah ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allah Subhanahu wa taala ya, bersumpah dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau sudah bersumpah, ini berarti bukan perkara yang sepele. Ini berarti ada keutamaan yang besar yang perlu kita perhatikan dari hal-hal yang Allah gunakan untuk bersumpah ini. Berbeda dengan kita para hamba ya. Gak boleh kita bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh kita bersumpah demi langit, demi bumi ya, atau bahkan demi hidupku ya. Atau mungkin sebagian kaum muslimin ada yang masih bersumpah dengan nama Nabi Muhammad SAW, demi Allah, demi Rasulullah. Ya, di dulu zaman para sahabat masih ada yang seperti ini ada. Kemudian Rasulullah SAW malu menegurnya karena apa? Belum turun wahyu. Tapi Rasulullah SAW sudah merasa ini sudah nggak benar. Ya, sudah tidak benar. Kemudian turunlah wahyu bahwasannya barang siapa yang mau bersumpah maka hendaknya bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Man kana minkum halifan fal yahlif billahi wahdah. Siapa di antara kalian yang ingin bersumpah maka hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah saja. Tapi kalau Allah bebas mau bersumpah dengan apa saja. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah dengan sesuatu, ini berarti istimewa ini yang digunakan untuk bersumpah. Ya, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal 'asr.
demi masa. Sebagian ahli tafsir mengatakan wal asr di sini adalah demi waktu asar. Waktu asar adalah waktu sholat yang istimewa, bahkan punya nama khusus, ya. Hafidhu 'ala sholati was sholatil 'ala sholawati was sholatil wusta. Disebut dengan as-sholat al-wusta. Wa fi dzalika qasamul lidhi hijr. Sesungguhnya ya, dalam yang Allah Subhanahu wa taala sebut tadi itu ada sumpah-sumpah untuk orang yang punya akal. Ya. Maka 10 hari bulan Dzulhijjah ya sudah makin mengerucut. Tidak hanya bulannya saja yang istimewa, namun 10 hari pertamanya juga istimewa. Lalu ya, ada satu hadis yang ini sangat terang sekali, jelas sekali tentang betapa mulianya 10 bulan Dzulhijjah dan seharusnya bagaimana kita menyikapi di 10 bulan Dzulhijjah ini. Karena mungkin banyak di antara kita kaum muslimin ya yang sering kita dengar dari para khatib, dari para penceramah, dari yang sering kita dengar di kajian-kajian itu adalah untuk apa? Memperbanyak ibadah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya kan? Karena kan sering kajian bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan ya, digeber 30 hari tentang Ramadan semua, Masya Allah. Terutama 10 hari terakhirnya. Kenapa? Karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Tapi sedikit di antara kaum muslimin yang merasakan suasana yang sama, vibes yang sama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sebagaimana 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beda nggak rasanya, Pak? Beda. Masya Allah, kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu masjid subhanallah ya, mulai ramai, bahkan banyak yang menginap untuk fokus beribadah ya, bahkan sebagian sampai meninggalkan pekerjaan, tutup toko ya, beribadah fokus subhanallah. Tapi kalau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah rasa-rasanya kayak hari-hari biasa ya. Tahunnya ya udah Idul Adha, kita lebaran, nyate, selesai kan gitu ya. Nah, padahal kalau kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah bersabda dan ini hadis sahih riwayat Bukhari, "Ma min ayyamin", tidak ada satu hari pun, tidak ada satu hari pun, apapun itu harinya ya, dalam setahun ini nggak ada hari yang bisa mengalahkan hari ini yang mau disebut ini. Tidak juga hari-hari bulan Ramadan, tidak juga hari-hari di bulan Ramadan. Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha, beramal soleh di dalamnya, di dalam hari-hari tersebut, ahabbu ilallahi azza wa jal min hadhil ayyam, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini. Artinya apa? Artinya amal soleh apapun itu, sekecil apapun, senyum gak, pakai sendal dari kanan dulu, ngelepas kiri dulu, minum 3 teguk nafas, amal soleh apapun itu tidak ada yang lebih Allah cintai dari amal soleh di hari ini. Kalau Allah, Rasulullah SAW bilang ahab, lebih dicintai, artinya apa? Pahalanya pasti jauh lebih besar, kan begitu? Kalau Allah, Rasulullah SAW disebutkan di sini yang paling Allah cintai, maka itu adalah sebab paling utama menyebabkan seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Rasulullah SAW menyampaikan ya, sabdanya ya, ada sahabat yang penasaran kan, tadi yang terpikirkan adalah amal-amal soleh yang kayak tadi ya, mungkin sebagian orang
apa? Cuman minum air. Pakai tangan kanan, bismillah, duduk, ya kan? 3 teguk, nggak tiup, nggak bernafas. Ya, ketika minumnya, alhamdulillah setelahnya, itu ada berapa pahala itu. Tapi mungkin sehari-hari jarang mungkin di antara kita yang benar-benar di absen itu. Ya, rapi sekali kalau minum. Bismillah. Kemudian baca doa setelah minum. Ya, minum aja, apalagi kalau habis main futsal. Ya kan? Nah, sebotol 1 nafas itu. 1,5 liter habis itu sekali teguk. Subhanallah. Sahabat nanya, wah, nih coba bandingin dengan kira-kira ibadah yang paling luar biasa yang saya tahu. Apa jemaah? Kira-kira pahala yang luar biasa itu apa? Haji, sedekah miliaran. Apa? Maka, terpikirlah oleh sahabat ini menyebutkan al-jihad fisabilillah. Wal jihad fisabilillah ya Rasulullah. Bahkan ngalahin pahalanya, ngalahin keutamaannya jihad fisabilillah. Orang kalau mikir jihad, subhanallah. Ya, kita kalau ada kerja bakti RT aja, ya kadang baru nyangkul dikit udah ya duduk dulu. Subhanallah. Kita ngeronda malam dapat jadwal, mending bayar tetangga. Saya tidur. Subhanallah, jihad beratus-ratus kali lipat beratnya dari itu semua. Jihad beratnya beratus-ratus kali lipat dari itu semua. Bayangkan orang keluar dari rumahnya. Kalau mungkin bapak-bapak keluar ya cari nafkah, pikirannya mungkin aduh ini laku gak ya dagangan, tak aman gak ya nanti pulang ke rumah, macet gimana ya. Tapi pikiran orang yang keluar berjihad, ini kira-kira balik gak ya saya ke rumah. Yang di rumah juga sama, suami saya bakal pulang gak nih ke rumah, ketemu lagi gak, jangan-jangan ini adalah keluar yang terakhir. Makanya Rasulullah SAW gak heran ya, kalau Rasulullah SAW sebutkan bahwa jihad itu zirwatu sanami, puncaknya amalan itu adalah jihad. Bayangkan kita keluar, ya, kita lihat orang dibacok, mohon maaf, ngeri. Ini kitanya yang mau dibacok, rasanya kayak apa? Kita kalau ada tawuran, ya kan, naik motor kalau bisa ngindar. Ini kita malah datang ke situ. Orang kalau dengar bom, tembak-tembakan, cari pengungsian. Orang jihad malah datengin tempat itu. Subhanallah. Ini amalannya orang yang imannya sudah kaliber atas nih, jihad itu. Subhanallah. Maka langsung nih sahabat, pertanyaannya cerdas. Wa jihad fisabilillah ya Rasulullah. Bahkan amalan-amalan biasa di bulan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih utama dari jihad fisabilillah. Langsung yang paling tinggi ngambilnya. Langsung ambil yang paling tinggi. Kalau sedekah paling kita sedekah berapa digit? Ya kan? Sedekah Jumat warna merah aja luar biasa itu ya. Subhanallah. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Walal jihad fisabilillah. Bahkan mengalahkan fadilah dan pahalanya jihad fisabilillah. Subhanallah. Illa, kecuali ya, kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kecuali memang orang yang jihadnya dia keluar ya dengan dirinya dan hartanya. Orang jihad itu ada 3 macam. Orang jihad itu ada 3 macam. Ada orang yang jihad dengan dirinya, dengan jiwanya, berangkat, daftar jadi tentara, mengusir orang kafir, mengusir penjajah. Itu dia jihad dengan apa? Dengan jiwanya.
Terkadang orang yang seperti ini nggak ada modal apa-apa, cuman bawa badan aja. Persenjatai saya akan berjuang. Atau ada yang lain, orang kaya raya, masya Allah. Ya. Oh, ini ada kaum muslimin tertimpa musibah, diserang sama musuh. Butuh berapa bantuan? Kirim. Ya. Logistik apa segala macam yang diperlukan, obat-obatan, makanan, itu dia berjihad dengan apa? Hartanya. Ini yang kedua. Yang ketiga, subhanallah, dia kumpulkan itu harta semuanya itu, dia bawa dirinya terjun ke lapangan, dia habiskan semua hartanya, dia habiskan nyawanya di medan tempur. Nah, ini baru bisa mengalahkan fadilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka orang yang masya Allah filantropis, ya, dia biasa sedekah miliaran, dia bangun masjid di mana-mana. Waduh, kira-kira bisa nggak ya nyalip pahalanya orang-orang itu? Bisa tidak, Pak? Bisa tidak, Bu? Bisa. Dengan memanfaatkan apa? 10 hari di bulan Dzulhijjah. Maka penting kita menjaga amalan kita, benar-benar memanfaatkan amal-amal soleh di 10 hari pertama ini. Selain yang tadi ya, di dalam ayat yang ditekankan adalah apa? Yang ditekankan adalah meninggalkan maksiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kekuatan untuk meninggalkan maksiat dan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian di hadis tadi, yang ditekankan adalah apa? Amal solehnya. Maka kita gabungkan. Apapun amal solehnya, terutama yang wajib. Terutama yang wajib, amalan-amalan utama. Nah, tadi kita keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu sudah kita bacakan ayatnya, sudah kita bacakan hadisnya, ya. Kemudian kesimpulan dari para ulama kenapa 10 hari pertama ini istimewa? Alasannya adalah karena di 10 hari pertama ini berkumpullah ibadah-ibadah utama dalam agama Islam. Ada yang bisa sebutkan? Apa yang pertama? Ibadah-ibadah utama dalam Islam. Mudah sekali ini. Salat, masya Allah. Bisa nggak salat 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Bisa. Puasa, masya Allah. Apa lagi? Zakat. Nah, apa lagi? Haji, masya Allah. Ini salah satunya haji. Bisa nggak kita haji tanggal 8 Ramadan? Bisa nggak? Nggak bisa. Ada. Ke Mekah bulan Ramadan, ya. Mau manasik haji, ambil 10 hari terakhir, nggak bisa. Umroh paling mentok. Ya. Tapi haji hanya bisa di bulan ini. Ya. Haji. Ringkasnya, ya, amalan-amalan utama dalam Islam adalah rukun-rukun syahadat. Apa isi syahadat? Tahlil. Kalimat la ilaha illallah. Tahlil ya, kalimat tahlil, bukan tahlilan, beda lagi. Kalau tahlilan ritualnya, itu perlu dikaji ulang. Kalau kalimat tahlilnya, ya, itu adalah kalimat paling mulia. Kita tahu bersama, subhanallah, saking mulianya ada manusia, ya, yang hidupnya penuh dosa, bahkan dia tidak ada dalam catatan amalannya itu kebaikan sedikit pun. Ya, atau mungkin dia mantan preman kah, atau mantan garong, atau mantan begal, atau apapun itu. Subhanallah, tidak ada kebaikan. Ternyata dia selamat hanya dengan, ya, satu kartu bertuliskan apa? La ilaha illallah. Ya, tentu kalimat la ilaha illallah, ya, yang mungkin sebagian orang menganggap remeh kalimat ini, pendek sekali. Bahkan bisa diucapkan tanpa menggerakkan bibir kita, la ilaha illallah. Orang sedang sekarat pun, sedang sekaratul maut, ya,
di mana dia susah untuk menggerakkan anggota badannya atau bahkan bibirnya, masih mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat ini. Itu syahadat. Dan ini akan besar pahalanya kalau kita benar-benar mendalami maknanya. Ya. Kita menafikan segala sesembahan selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Kita minta rezeki kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sulit usaha kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala bersimpuh. Bukan ke dukun. Tapi jangan salah, dukun itu kadang bentuknya enggak selalu ya, yang gondrong lah, pakai ikat kepala khusus lah, pakai asap-asap lah. Kadang dukun juga ada di kantong kita. Apa jamaah? Jimat. Antum tahu? Mungkin antum pernah lihat, waliyadzubillah kalau kita termasuk. Ya, sebagian saudara kita kaum muslimin kalau lagi jualan pagi-pagi, jualan gorengan lah, sarapan atau apapun itu. Biasanya kalau kita, ini pengalaman pribadi ya, kalau kita jadi pembeli pertamanya, diambilnya uang kita. Apa yang dia lakukan dengan uang kita? Iya, apa dia bilang? Penglaris, subhanallah. Penglaris. Apa yang dia yakini? Ya, barang dagangan yang terkena uang akad pertama itu akanlah laris. Ini wallahu alam, ilmunya dari mana? Barangkali ada yang tahu. Atau tahu hadisnya, atau tahu ayatnya barangkali. Ya, sejauh yang Anda tahu ada. Hati-hati, ini bisa jadi dukun juga. Oke, kita tinggalkan di bulan Dzulhijjah, terutama 10 hari pertama. Nah, ini hati-hati. Kemudian zakat kita perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Terutama bapak-bapak nih, biasa kasih uang jajan buat ibu-ibu berapa? Tambahin nolnya 1. Tapi 0 di sebelah kanan ya. Kalau 0 di sebelah kiri nggak ada artinya ya. Kalau nulis angka 0 di sebelah kanan nambah itu jumlahnya. Tapi kan 0 di sebelah kiri nggak ada artinya. 001 ya 1. Tapi kalau 100 itu baru nambah. Masya Allah. Ibu-ibu biasanya mungkin masak di rumah biasa-biasa saja. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, masakan yang istimewa. Masakan yang istimewa. Dari hal-hal kecil. Ya, setelah tentu saja kita menjaga tadi yang wajib-wajib. Jamaah misalnya, biasa pulang kajian. Ya, kan kita kajian itu fungsinya bukan cuma belajar ya. Tapi juga memperbaiki akhlak kita, muamalah kita dengan orang-orang terdekat kita. Pulang kajian biasa beli martabak. Nah, buat yang di rumah. Oh Masya Allah ya, anak saya ini setelah ngaji di atau ini jadi makin soleh, luar biasa. Biasanya martabak biasa pakai 2 telur. Spesial. Masya Allah. Salat sunnah yang mungkin terkadang kita suka lalaikan, tambahkan jumlahnya. Malu kalau kita lihat para salaf kita, para pendahulu kita, sebagian mereka itu kalau disuruh nambah ibadah di hari tersebut nggak sanggup mereka. Suruh nambahkan ibadah, ya, maupun surat baik sunnah ataupun wajib pada hari itu beliau itu nggak sanggup. Kenapa? Karena saking sudah dikerjakan semuanya itu ibadah. Nambah 2 rakaat lagi sunnahnya. Sunnah apa lagi? Sudah rawatib, sudah duha, sudah. Salat sunnah wudu sudah, tahiyatul masjid sudah. Apa lagi? Bingung. Sedekah sampai habis duit mereka. Kalau kita kan bayar zakat itu kebanggaan. Para ulama dulu, Masya Allah. Orang bayar zakat orang pelit. Kok bisa? Karena sebelum 1 tahun harta mereka dihabiskan untuk sedekah. Ketika mau 1 haul 1 tahun, hartanya nggak sampai nisab.
Hartanya nggak sampai nisab. Jadi nggak ada tuh uang bertahan, ya. 1 tahun itu sampai berapa nisab? 85 gram ya. Berapa emas sekarang? Hampir sejuta ya. Nggak nyampe itu tabungan bertahan 85 juta itu nggak pernah. Habis. Buat apa? Bukan buat piknik, bukan buat healing. Ya. Tapi buat apa? Subhanallah. Sedekah, 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 habis. Kalau kita disuruh nambah amalannya, sama juga nggak bisa juga. Ya, tapi alasannya berbeda. Ya. Nasallallahu salamat afiyah. Nah, jadi kita manfaatkan 10 hari pertama ini. Terutama ya, puasa juga. Saat boleh saat puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10, boleh nggak? Nggak boleh. Bolehnya dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Jangan terkecoh tuh. Iya. Kenapa tanggal 10 nggak boleh? Lebaran. Tapi kan ini ibadah, Ustaz. Ingat. Ibadah itu bukan hanya tentang mengerjakan apa yang diperintahkan saja. Balik lagi ke poin awal tadi ya. Ibadah itu bukan hanya tentang mengerjakan ibadah saja. Menjauhi larangan juga termasuk ibadah. Kayak mungkin akhwat, Masya Allah, habis dengar kajian, semangat nih ibadah membara. Waduh, lagi haid Ustaz. Wah, ini anak lihat di toko online saat ada pil penahan haid, biar anak bisa ibadah. Boleh tidak? Para ulama katakan boleh. Tapi enggak. Untuk apa? Enggak perlu. Ya? Enggak perlu. Kalau memang keadaannya sedang haid, ya, semangat beribadah menggebu-gebu. Oh, pahala sholat wajib kan besar. Sayang kalau kita lewatkan. Tetap sudah Allah Subhanahu wa taala tuliskan pahalanya. Dan Allah Subhanahu wa taala tambahkan pahala meninggalkan larangan. Isya masih berapa menit lagi? 1 menit lagi. Masya Allah. Tapi mana tutup dengan 1 poin. Membahas tentang memperbanyak amal soleh, meninggalkan maksiat. Di waktu-waktu seperti ini mungkin kita sering dengar dari tahun ke tahun. Cuman apa sih tujuan sebenarnya? Apa maksud dari amalan-amalan soleh di sini? Bahkan kita nanti tahu tanggal 9 tanpa kita belajar pun sudah hafal ya. Tanggal 9 hari Arafah kita disunahkan untuk apa? Puasa. Yang pahalanya menghapus apa? Dosa. Setahun kemarin dan akan datang. Nah, apa fungsinya? Ada satu fakta yang harus kita yakini. Bahwa iman kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Terkadang seseorang sudah mendapatkan iman di hatinya, cuman tidak merawatnya. Rapuhlah iman itu, berkurang. Sekarang aman. Alhamdulillah. Tapi begitu ada fitnah, waliyadzubillah, kalau Allah Subhanahu wa taala uji iman kita, banyak saudara kita gak merawat imannya, yang sudahnya berhijau Masya Allah, balik lagi, tergoda lagi. Yang sudah bisa meninggalkan riba, waduh ternyata susah yang nyari kerja, tambah riba ya. Aduh ya gak apa-apa lah, dikit-dikit buat cari modal dulu. Subhanallah. Yang sudah menutup hijab, Masya Allah, aurat rapat, aduh kok setahun 2 tahun belum datang juga jodohnya Ustaz. Nah, itu akan habis iman kita kalau kita tidak rawat. Makanya Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala sengaja buatkan musim-musim ibadah seperti ini sebagai booster iman. Ya, jadi bukan imun saja yang ada boosternya, tapi iman pun butuh booster. Maka ini kesempatan kita untuk memperkuat iman kita. Mari kita rawat iman kita, jangan sampai kita lewatkan. Ya, kesempatan ini perbanyak ibadah, apapun itu. Ya, ihtisab, kita berharap pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun item-item ibadahnya seperti apa, insya Allah kita sudah hafal. Ya, dari yang wajib sampai yang sunnah.
baik itu berupa ritual ibadah ataupun muamalah dengan orang-orang terdekat kita, keluarga, tetangga, dan seterusnya. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala nabiyyillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada wa ba'd. Baik, kita lanjutkan sedikit dengan sesi jawab bagi jemaah. Barangkali ada hal yang kurang jelas, perlu dijelaskan ulang atau hal lain yang ditanyakan, dipersilahkan. Tapi sudah ada beberapa pertanyaan masuk di sini. Bismillah. Ustaz, apakah menjadi panitia kurban juga ada pahala atau keistimewaannya? Nah, Masya Allah, ini pertanyaan detail ya, luar biasa ini. Apakah menjadi panitia kurban juga ada pahala dan keistimewaannya? Panitia kurban ini sifatnya tabarru'. Ya, tabarru' itu apa ya? Sukarela. Ya, dan ini ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan falahu nasibun minha." Barang siapa yang berpartisipasi dalam amal kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari amal kebaikan tersebut. Ya, jadi ini masuk ke umum hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ya tentang seorang yang al-qawi al-amin, orang yang dia mampu dan amanah. Ya, Rasulullah SAW sifatnya dengan ahadul mutasaddiqin atau ahadul mutasaddiqain. Dia mendapatkan orang yang mampu dan amanah menyampaikan sedekah orang lain. Ya, kalau panitia kurban kan menyalurkan, menerima dan menyalurkan. Ya, ini termasuk juga sedekah di dalamnya. Ya, kurban itu bagian dari sedekah. Maka dia termasuk dari ahadul mutasaddiqin atau mutasaddiqin. Dia juga termasuk orang yang bersedekah. Ya. Jadi kalau kita mau cerdas, sedekah gratis adalah jadi panitia sedekah. Tentu yang amanah. Ya, kan sedang ramai ya. Di berita-berita ada sedekah katanya kebocoran dan lain sebagainya. Ya, tentu kita tidak akan memberi banyak hal tersebut, banyak hal yang kita tidak ketahui, ya, maka baiknya kita diam saja sampai jelas beritanya. Adapun untuk diri kita, ya, kalau kita mau jadi orang yang cerdas, ya, jadilah bagian dari panitia-panitia yang seperti ini, dan niatnya untuk ya, bukan mencari tambahan penghasilan, bukan, ya, karena yang sangat disayangkan. Sebagian kaum muslimin ketika menjadi panitia kurban, dia berharap mendapatkan bagian kurban lebih. Nah, ini yang tidak ya, baik. Ya, dia nggak berhak. Sama dia dengan kaum muslimin sama. Niatkan untuk sedekah dan dapat pahala kurbannya. Subhanallah. Ya. Jadi pahalanya dapat keistimewaannya. Tadi yang disebutkan dalam ayat, "Man yashfa' syafa'atan falahu nasibun minha." Dan hadis yang tadi disebutkan, jadi dia sama seperti orang yang berkurban. Buat kita-kita yang gak mampu berkurban, jadilah panitia kurban tanpa mengharap sepotong daging pun. Entah itu kakinya, entah itu ya, apanya lah, bagian apapun, gak berharap ya, kalau bisa kasihkan ke yang kiranya lebih membutuhkan dari kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin bertanya, kita puasa Arafah Kamis, Jumat atau Jumat Sabtu? Mohon penjelasan, jazakumullah khairan. Masya Allah. Ini mungkin penanya agak tertukar antara puasa Dzulhijjah dengan puasa Asyura di Muharram. Kalau di Muharram kan 2 hari ya, ada Asyura sama Tasu'a. Ya, Asyura sama Tasu'a. Adapun Dzulhijjah ya, yang utamanya adalah tanggal 9-nya. Jadi namanya puasa Arafah, bukan puasa Tasu'a lagi atau Asyura, bukan.
Ya. Kalau bisa 9-9-nya kita puasa. Kalau nggak bisa minimal seminim-minimnya jangan sampai lewatkan. Karena kalau lewat tadi yang seperti Allah bilang dalam surat Al-Fajr, walaili idza yasr. Kalau malam sudah lewat, ya sudah nggak dapat apa-apa, rugi besar. Karena ini adalah amalan yang paling afdol. Di bulan puasa mungkin bisa dikali lipatkan 10, 100. Maka di bulan pelipatan pahala paling banyak ya ini sekarang ini. Kalau kita mau nanya amalan yang paling afdol, yang pahalanya paling besar, jadi sekarang ini. Sedekah yang nilainya paling luar biasa sekarang ini. Termasuk juga puasa. Nah, ini pertanyaannya, apakah mungkin yang dimaksud adalah puasa Arafah, yaitu tanggal 9-nya? Apakah kita ngikutin Indonesia? Karena kita tahu kemarin berita, ya, di berita mengumumkan pemerintah bahwa tanggal 1-nya sama dengan tanggal 1 Masehi, ya. Sehingga nanti untuk Idul Adha jatuh pada hari Ahad. Tanggal 9-nya berarti hari Sabtu. Sedangkan Saudi yang di sana, Saudi sebenarnya bukan Saudinya, ya. Di Mekahnya, ya, orang kan banyak mengatakan seperti itu, di Mekahnya, karena Mekahnya itu ada padang Arafah, di mana disitulah terjadi hari Arafah. Itu berbeda, selisih sehari. Lebih cepat atau lebih lambat dari kita? Lebih cepat. Hari Sabtu sudah Id, artinya tanggal 9-nya nah hari Jumat. Terus kita puasa yang mana? Hari Jumat atau Jumat Sabtu, ya. Atau untuk puasa hari Jumat tapi nanti Idnya ngikut pemerintah, puasanya ngikut Saudi. Ada yang seperti itu, ya. Maka kita perjelas duduk perkaranya bahwa para ulama memang berbeda pendapat dalam hal ini. Apakah Id kaum muslimin atau penanggalan kaum muslimin secara umum itu satu dunia harus mengikuti Mekah, atau berbeda antara satu tempat ke tempat yang lainnya? Dan ini khilaf dari zaman dulu terjadi, bahkan dari zaman sahabat kasus ini pernah terjadi. Namun Allah alam, pendapat yang kuat dan ini pendapat yang dipilih oleh para sahabat, bahwasannya masing-masing daerah, masing-masing negara punya matla atau penanggalan atau ru'yahnya sendiri-sendiri. Ya, punya penanggalan sendiri-sendiri. Jadi tidak harus ikut di Mekah. Adapun yang mengatakan kan hari puasa Arafah, berarti harusnya harinya hari Arafah. Sedangkan wukuf di Arafahnya kan di Saudi, bukan di Indonesia. Ya kan? Wukufnya di Saudi atau di Joglo? Kan di Saudi, ya. Sebenarnya khilaf para ulama bukan masalah tempatnya. Sekali lagi, ini banyak yang keliru mungkin, ya. Banyak yang mengira puasa hari Arafah, jadi ngikutin hari Arafahnya. Enggak, bukan masalah hari Arafah atau bukan hari Arafahnya. Jadi khilafnya sama persis seperti bulan Ramadan, seperti dengan Idul Fitri, tentang masalah ru'yatul hilal, ya, bukan masalah hari atau tidaknya. Jadi ini perlu kita pahami. Dan tadi, ya, ternyata memang dari itu pun para ulama khilaf. Namun pendapat yang kuat, dan itu yang sudah diamalkan oleh kaum muslimin berabad-abad yang lalu, ya, bahwa masing-masing tempat, masing-masing negara itu mengikuti matla, ya, atau penanggalan atau ru'yatul hilalnya masing-masing, ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, yang mana ini dikuatkan kisah tentang seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud, beliau punya budak, ya, punya pelayan yang beliau kirim ke Syam,
Waktu itu di Syam pemerintahnya walinya ketika itu, ya kalau bahasa kita sekarang presiden lah ya. Ya, itu adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu beliau ke sana, ya, ternyata pas sampai sana kalau nggak salah hari Jumat atau Sabtu. Jumat atau Sabtu, ya. Hari Sabtu, ya. Nah, hari Sabtu, ya. Kaum muslimin di sana, hari Jumat. Hari Jumat kaum muslimin di sana sudah melihat hilal. Ini Ramadan, sehingga diperintahkan untuk puasa, diumumkan puasa. Ketika pulang, ya, sudah 29 hari, ya, sudah 29 hari, ternyata ya di Mekah atau di Madinah ketika itu, ya, kaum muslimin masih berpuasa lagi sehari lagi, ya, masih berpuasa sehari lagi. Nah, dia mau melanjutkan bingung karena sudah 29 hari. Ya. Nah, tatkala ditanya kenapa kita nggak ngikuti Muawiyah saja, ternyata di Mekah atau di Madinah ketika itu, ya, itu berbeda tanggal puasanya. Jadi di Syam sudah pada puasa, di Hijaz belum. Hijaz itu Mekah dan Madinah. Di Hijaz belum puasa, sehingga jumlah hari puasanya beda. Di sana 30, di sini 29. Ya. Jadi kembali ke Ru'yatul Hilal, bukan kembali ke tempat, ya, padang Arafahnya itu di sana tanggal 9, tidak. Persis sama khilafnya dengan Ramadan, dengan Idul Adha atau Dzul Hijjah ini. Nah, dan kalau kita lihat, ya, kita tahu di Mekah sudah sudah tanggal 1 dari mana? Dari HP, ya kan? Dari TV, dari alat komunikasi. Ya, hari itu kelihatan hilal, hari itu juga nyebar informasi ke seluruh dunia. Kalau 100 tahun yang lalu, alhamdulillah negara kita 100 tahun yang lalu sudah banyak Islam di sini. Ya, bahkan sebelum 100 tahun yang lalu banyak kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Terus kaum muslimin waktu itu, ya, apakah puasanya kira-kira nih ya, puasanya ngikut Mekah nggak? Kaum muslimin waktu itu, atau ngikut, ya sudah ngelihat hilal masing-masing, ngelihat hilal masing-masing. Bayangkan, ya, kalau seandainya kita enggak, kayaknya harus ikut Mekah, betapa sulitnya. Sedangkan Islam itu memudahkan, dan itu yang sudah diamalkan oleh kaum muslimin berabad-abad lamanya. Ya, kalau kita berpendapat berarti harus ngikutin Mekah, berarti selama ini kaum muslimin salah dong. Nah, oleh karenanya, ya, puasa Arafahnya pun, ya, karena idnya mengikuti penanggalan masing-masing, ru'yatul hilal masing-masing, maka puasa Arafahnya pun, ya, mengikuti penanggalan masing-masing. Jadi sekali lagi, untuk puasa Arafah itu puasa tanggal 9. Puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, bukan lagi puasa tentang tanggal di mana kaum muslimin wukuf. Dan bagi kita yang dimudahkan, alhamdulillah kita yang lebih telat, ya kan? Kita bisa ini, ya, puasanya itu Kamis, Jumat, Sabtu. Kamis, Jumat, Sabtu. Lanjut aja terus. Syukur-syukur dari hari ini. Syukur-syukur sudah kemarin, ya. Nah, ini jadi kurang lebih seperti itu, ya. Meskipun kalau misalnya masih ada saudara kita yang beda pendapat dengan kita tentang seperti ini, aidnya kapan, ya, tidak perlu debat panjang lebar, ya, karena para ulama pun sampai sekarang masih berselisih pendapat. Hanya saja wallahu alam, yang rajih adalah masing-masing negara menentukan penanggalan dan juga aidnya sendiri-sendiri. Tapi satu lagi, pada 10 hari awal bulan Dzulhijjah
dianjurkan untuk berpuasa. Apakah boleh di 10 hari tersebut kita hanya berpuasa di beberapa hari saja? Contoh Selasa puasa, selain puasa Senin Kamis. Nah, contoh selain puasa Senin Kamis hanya berpuasa di hari-hari tertentu saja. Puasanya tidak full 10 hari. Jazakallah khairan. Nah, kembali ke umuman hadis tadi di riwayat Al-Bukhari tadi, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah ta'ala min ghairiha. Tidak ada hari manapun yang amal soleh di dalamnya lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keistimewaannya 10 Dzulhijjah dibanding dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena 10 hari bulan Ramadan itu ganjil-ganjilnya, ya kan? Ganjil-ganjil yang kita cari itu untuk mencari satu malam. Ya, jadi sebenarnya satu malam itu aja itu. Ya, dari 10 kita cari ganjilnya untuk dapat satu. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, maka 10-10-nya istimewa. Kalau kita di bulan Ramadan begitu semangatnya mencari satu malam, ya, kita ambil malam pertama, malam ke-21 dan seterusnya untuk mendapatkan ini, bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Tapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah pasti dapat. Jadi kalau misalnya dapat puasanya cuma Senin Kamis, dapat tidak, Pak? Dapat. Puasanya selang-seling, sehari puasa, besok enggak, dibuat seperti puasa Daud. Dapat tidak? Dapat. Puasanya, waduh ini lagi banyak kerjaan nih, capek kayaknya nggak puasa dulu deh. Besok pasti puasa, besoknya lagi, aduh, puasa lagi masih bisa, besoknya lagi enggak. Sedapatnya gitu ya, menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Dapat fadilah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Dapat. Jadi mau puasa hari apapun dapat. Sekali lagi kecuali hari ke-10. Justru ibadahnya adalah tidak berpuasa. Ya, kalau puasa malah dosa. Jadi singkatnya ya, untuk puasa 10 hari pertama dan amalan apapun itu dikerjakan semaksimal mungkin ya, meskipun tidak beraturan. Ya, sesempatnya dan baiknya kita sempatkan. Ya, ibu-ibu sambil masak, berzikir, bertahlil, bertahmid, bertakbir. Ya, takbir dalam 10 hari pertama itu ada takbir mutlak, ada muqayyad. Mutlak setiap waktu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Tahlil, takbir dan tahmid dibaca sambil masak, sambil jemur, sambil ngasuh anak. Buat kita bapak-bapak sambil di motor berangkat kerja, ya, sambil ngapain aja, di kerjaan di kantor lagi udah selesai semua, nunggu jam pulang, berzikir. Jadi di sela-sela waktu manfaatkan sebaik-baiknya. Nggak masalah ya, kapan harinya, kapan waktunya, semuanya mendapatkan fadilah yang sama. Artinya makin banyak ibadah yang bisa kita dapatkan atau makin banyak ibadah yang kita kerjakan, maka makin banyak juga pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ana rasa cukup. Hadza wa sallallahu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.